Oke, hello guys. Aku mau ngebahas soal kenapa aku belajar tarot, kenapa aku belajar astrologi, dan mungkin yang lainnya. Tapi yang lainnya mungkin aku tidak terlalu serius atau tidak terlalu mendalami ya. Jadi yang aku benar-benar pelajarin itu tarot dan astrologi. Dan dua hal ini kita sebut dengan divination tools, dan mungkin yang biasa disebut sama orang juga hidden knowledge or occultism. Occultism itu sendiri maknanya adalah hidden knowledge, ilmu yang memang tidak dipelajari oleh orang banyak, atau mungkin tidak semua orang punya interest di bidang seperti itu. Sebelum aku bahas, I wanna have this quote. Quote ini sebenarnya masih unknown ya, nggak benar-benar ketahuan siapa yang ngomong. But this is a wise words. People will understand based on their level of perception. Maksudnya apa? Orang itu akan memahami sesuatu bergantung pada pemahaman dia. Pemahaman di sini bisa jadi pengalaman hidupnya, pengetahuan dia, ilmu yang dia dapat selama hidup. Jadi sebenarnya banyak contohnya. Mulai dari hal-hal kecil sebenarnya. Kayak contoh kata toleransi, kata kompromi. Aku menemukan banyak sekali orang yang menurutku salah persepsi atau salah persepsi dalam melihat hal-hal seperti itu. Kadang hal yang tidak perlu ditoleransi karena ya si orangnya sendiri tidak memahami betul-betul arti toleransi itu sendiri apa. Jadi kata yang sama itu bisa punya arti yang berbeda di kepala orang yang pemahamannya berbeda. Dan ya aku mempelajari. Sebenarnya aku udah seneng sama tarot, especially tarot karena dulu juga ya zaman aku muda, when I was teenager, when I was in my 20s. Astrologi itu orang cuma taunya horoskop. Orang cuma taunya di majalah-majalah ada horoskop, ada 12 signs, ya kan? Kita nggak benar-benar memperdalam atau nggak benar-benar tahu gitu. And then tarot mulai banyak ya dipelajarin sama orang. But I think when I was bahkan in high school itu aku sudah tertarik. Yang membuat aku tertarik saat itu cuman sebenarnya ya mungkin simple seperti sama kebanyakan dari kalian juga gitu. I mean like dulu aku berpikirnya kok bisa ya kartu ngebaca orang kok bener ya gitu. Ya pasti banyak orang yang awalnya juga berpikir seperti itu. And then aku tinggalin gitu. Sampai satu hari aku punya masalah dalam hidup, ya biasalah relationship seperti banyak dari kalian juga gitu. And then I met a tarot reader, kebetulan itu temanku. Dan memang akhirnya ya aku bertanya dan saat itu aku juga belum terlalu ingin mendalami, tapi ya interest itu ya ada gitu. Sampai aku mencoba untuk buka-buka website, mempelajari, tapi tetap belum dapat poinnya gitu. And then until one day aku benar-benar ngerasa kayak ada perasaan penasaran yang cukup besar. No. I need to know why this thing can predict or can read human's life. How come gitu? Sampai aku menemukan ya belajar tentang energi,
tentang alam bawah sadar, dan itu semakin membuat aku tertarik gitu. Bahkan mungkin lebih dari cuma sekedar tertarik, tapi kayak ada perasaan ingin tahu yang jauh lebih besar gitu. Ada dorongan itu. Dari situ aku mulai mempelajari energi, mulai mempelajari alam bawah sadar manusia, bagaimana energi itu energi itu sebenarnya yang membuka si kartu itu dan ngasih lihat sebenarnya ada apa di dalam diri kita. Ya, it's a little bit complex gitu. Dan di situ aku mulai mempelajari lagi tentang apa yang disebut dengan intuition. Ternyata ada yang namanya extrasensory perception, yang dimana kita bisa menangkap signal-signal, karena pada akhirnya aku mempelajari psikologi bahwa ada yang namanya collective unconscious, kalau kita semua ini sebetulnya terkoneksi satu sama lain. Oke? Ternyata tidak sesederhana itu setelah aku pelajari. And then setelah tarot, nggak langsung, tapi cukup beberapa saat kemudian aku ketemu sama orang yang memang sedang mempelajari astrologi gitu. Orangnya masih muda banget gitu, umurnya sama aku juga lumayan jauh, like more than 12 years younger gitu. Dan dia belajar dari kakaknya. And then saat itu ya I was introduced to astrology. Dan awalnya aku masih biasa aja, sampai karena itu juga sebenarnya di masa itu masa-masa aku juga mengalami spiritual awakening, di mana aku lagi ngerasa hidupku benar-benar di titik nadir, aku ngerasa hidupku benar-benar di bawah. Dan most people yang lagi dalam keadaan seperti itu tuh biasanya memang mencari jawaban gitu, mencari arti. Tapi ya balik lagi, tergantung seberapa kita punya rasa ingin tahunya tuh sampai mana, karena setiap orang bisa berbeda-beda. And then aku mulai mencoba mendalami astrologi, aku mulai cari-cari tahu, sampai akhirnya aku ngambil kelas, aku pengen tahu lebih banyak lagi. And then I found out that ternyata kehidupan itu ya it's like this blueprint yang memang ini pemikiran aku ya. I'm not saying that apa yang aku pikir itu paling benar, but this is my thought process. Justru semakin aku mengenal yang aku sebut ini sebenarnya it's disebutnya kan divination tools ya, hal-hal yang kayak gini. Jadi semakin aku mendalami, justru semakin aku merasa bahwa takdir itu ada, bahwa aku merasa kita manusia ini ya menjalani takdirnya kita, menjalani apa yang memang sudah ada di jalan kita gitu. Dulu aku juga berpikir kalau memang semuanya sudah ada, then where is our free will gitu. Aku mulai coba mencari-cari, baca buku sana sini, tanya orang sana sini, dan aku cukup skeptis kalau mencari guru. Ya, aku orangnya cukup skeptis. Jadi agak kritis aku kalau nilai orang yang bakal ngajarin aku. Jadi aku benar-benar mesti tahu cara pandang orang ini seperti apa gitu. Karena jujur aku orang yang sangat-sangat takut halu. Jadi aku pengen tahu pandangan orang ini tuh ngawang-ngawang atau enggak, atau dia punya dasar atas opini dia punya dasar atas statementnya dia, argumennya dia gitu. Dan kebetulan aku ketemu sama orang-orang yang hebat menurutku di bidangnya masing-masing dan pengetahuannya juga, and then I learn from them gitu. Semakin aku mendalami, semakin aku melihat bahwa ya kita punya free will, tapi kita juga punya jalan hidup yang memang harus kemana gitu. And
bagaimana aku melihat itu? Satu, dari astrologi, jujur, aku tidak mempelajari astrologi untuk sebagai predictive tool. Bukan berarti aku tidak memakai itu, tapi aku tidak melihat astrologi as a predictive tool. Karena aku melihat dari sisi spirituality-nya. Karena buat aku, saat kita mengetahui perjalanan kita, seharusnya kita akan lebih memahami diri kita. Once we understand ourselves, we understand our life, bukankah kita semakin dekat dengan yang di atas, penciptanya kita gitu. Kayak everything is already begitu rapi. Kalau kita juga ngeliat ke belakang, siapa yang kita temui, apa yang kita pelajari, everything is already predetermined gitu loh. Semuanya sudah rapi, kitanya aja manusia yang tidak tahu. And that's why kita memakai tools-tools ini untuk lebih memahami itu semua gitu loh. And bagaimana cara aku mengajarkan orang dan membaca kartu? Mungkin banyak dari kalian yang kalau ngikutin YouTubeku, aku tidak terlalu banyak ngomongin tentang apa yang belum terjadi. Kecuali memang aku merasa energinya tuh jelas kuat gitu loh. Tapi kalau enggak, karena aku melihat tarot itu sendiri. Lagi-lagi, bisakah tarot memprediksi? Bisa. But ingat, apapun di dalam dunia ini tidak akan pernah ada yang bisa diprediksi itu 100%. Tidak akan pernah ada. And then makanya aku juga kalau baca tarot, aku lebih senang membaca energi dan ngasih tahu orang, ini loh energi kamu. What you have to do, what you have to think dalam keadaan kamu seperti ini. And that's actually the free will. Bagaimana kamu mau melihat keadaanmu? Apakah kamu pingin memperbaiki situasi kamu atau tidak? Itulah free will-nya kita. Banyak orang yang menganggap, ngelihat astrologi kesannya kita tidak punya free will. No, aku cuman ngelihat astrologi cuman sebagai guidance. Like, gue ada di fase ini. Then what I have to learn when I'm in this phase, when I'm in this period. What I have to learn, what I have to do with full of consciousness, with full of awareness. Jadi tergantung kita ngelihat si alat-alat ini, kita mau lihatnya kemana. Apakah alat itu akan membantu kita, ataukah alat itu akan malah menjatuhkan kita. Itu balik lagi tergantung, seperti yang aku ngomong di awal, tergantung persepsinya kita, tergantung mental state-nya kita. Pemahaman ada di mana, gitu loh. Dan aku pernah ngomong di videoku kayaknya zaman dulu, aku pernah bilang, kenapa di dalam agama itu dilarang untuk melihat masa depan? Sebenarnya bukan masa depannya, tapi karena sifat manusia itu mencari kepastian, yang which is kepastian itu tidak ada. Karena hidup itu bukan bicara kepastian. Hidup itu berbicara tentang menjalani hidup sebaik-baiknya apapun yang kita hadapi. It's not about certainty. Kalau udah namanya certainty, manusia udah gak akan mau berusaha. Kan udah ada jaminan. Nah, jadi sifat manusia yang seperti itu, itulah yang dilarang. Itu kalau menurut pandangan aku pribadi. So, I see astrology. Jadi aku ngeliat, my ascendant is this. Aku jadi orang yang seperti ini. Apa yang kurang dari diriku? Apa kelebihan aku? I know. So when I know, aku jadi lebih paham tentang diriku sendiri. Makanya aku bilang, aku bukan ngeliat tarot atau astrologi is basically as a predictive tool. Bukan berarti aku tidak memakai itu ya.
Tapi pandanganku secara menyeluruh bukan itu. But ini gue lagi di tahap apa? And what I have to do? Nah, kebanyakan orang, aku bisa bilang orang yang nontonin video tarot atau datang ke tarot reader, yang mereka bawa itu fear. Dan mungkin orang tanya, kalau kayak gitu, kenapa kamu masih baca tarot? Kalau memang kamu mau mendidik orang untuk tidak percaya sama tarot. Bukan tidak, tarot itu bukan untuk dipercaya soalnya. It's a tool. Kayak kamu makan, kamu butuh sendok, toolnya ya sendok. It's not kamu worshipping the sendok kan? But it's a tool gitu loh. Jadi kenapa aku masih baca tarot? Karena aku tahu masih banyak orang-orang di dalam situasi dirinya yang mereka belum mampu untuk mengatasi ketakutannya. Mereka masih belum mampu melihat realita. Dan tarot salah satu cara buat aku membacakan situasi mereka dan mencoba mengajarkan mereka. Mencoba loh ya. Orang ya tergantung yang dengar. Yang dengar mau bisa nangkep apa yang aku ajarkan atau tidak bisa, it's not my power, it's not my business, and it's totally their own their own right. So there is a saying juga by Michael Egan. Always do what you totally believe is the right thing to do in all circumstances. If people understand you, that's great. If not, that's their problem. So, aku hanya berusaha untuk membuka pikiran mereka. Tapi kalau mereka tidak mengizinkan pikirannya untuk terbuka, it's not my business, it's not my problem. Tapi karena aku tahu banyak orang-orang yang masih di posisi seperti itu. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang mendengarkan tarot? Berapa banyak orang yang datang ke tarot reader dalam keadaan baik-baik saja? Gak banyak. Lebih banyak yang punya fear. Mereka bawa fear datang. Mereka sedang mencari kepastian. Yang mana sebetulnya kepastian itu tidak akan pernah mereka dapatkan. Itu hanya sebenarnya pada akhirnya cuman membuat mereka fit they're fat secara temporary aja. Mereka dikasih makan sementara doang until they realize they have to make a change in their life. Dan bahkan masih banyak orang yang menganggap dengan baca tarot itu ngasih lihat hidup mereka akan kemana. Jadi sebetulnya mereka menganggap hidup mereka itu tidak punya free will. Jadi mereka tidak mampu merubah hidup mereka. Mereka menganggap semua itu sudah diatur, bahkan sampai mereka sengsara pun diatur. Iya kan? Karena mereka sengsara kan. Pas datang ke tarot reader dengan sakit hati, dengan kebingungan, mereka menganggap mereka sengsara. Dan mereka menganggap sengsara itu jadi takdir. Nah, itu persepsi. Kalau mereka pingin berusaha untuk merubah cara pandang, sebenarnya gimana sih cara orang bisa punya kehidupan yang lebih baik? Kok mereka bisa stress free? Kok mereka bisa flowing hidupnya at peace? Mereka nggak mau belajar. Mereka cuma menganggap, oke, lu beruntung. Gue tidak beruntung. Nah, itu balik lagi. Itu persepsi kan? And if they want to think that way, well, it's not my problem. And let them suffer and let them, sleep in their, in their, ketidaktahuan gitu. Karena mereka tidak berusaha untuk mencari tahu. Karena mereka tidak berusaha untuk memahami situasinya. Itu adalah free will sebetulnya. Karena itu pilihan mereka seperti itu. Karena kalau mereka ngelihat keluar ada orang yang gak begitu, apa sih yang lu
jalani dalam hidup lu sampai lo bisa at peace, sampai lo kok tenang, lo ngadepin masalah kok tenang. Mereka nggak mau belajar. Dan juga banyak orang yang beranggapan aku pernah dibilang ya selain masalah tentang ya hidup lu sih enak, gue nggak enak, ya mereka banyak yang datang ke aku ibaratnya masih merasanya kayak gue itu orang yang tersakiti, gue orang yang nggak beruntung gitu. Tapi ya I can see that they refuse to understand more. Karena ibaratnya ya mereka nutup jalannya mereka sendiri, mereka nutup pemikirannya mereka sendiri. Dan atau mungkin ya karena mereka tidak mereka menganggap bahwa orang yang hidupnya tenang ya itu karena beruntung aja gitu. Dan saat aku belajar astrologi juga aku melihat ternyata kalau aku jadi memahami kenapa ada kata-kata history will repeat itself. Dan kita akan selalu ada di posisi yang sama bertahun-tahun. Kalau kita nggak mau berubah, itu dari astrologi aku juga banyak belajar. Karena planet itu selalu berputar. Ya pada saat planet itu masuk ke house yang sama lagi, ya kita akan merasakan hal yang sama lagi. Karena memang tidak ada perubahan yang kita lakukan. Gitu loh. Jadi sebetulnya menurutku ya bahaya orang-orang yang mereka tidak mau mengakui bahwa mereka mencari tarot reader, apalagi zaman sekarang. Zamanku dulu nggak ada ya, orang tarot di YouTube tuh nggak ada gitu loh. Tapi zaman sekarang kan banyak, ya kan? Bahkan mungkin orang yang baru bisa baca sedikit udah berani reading segala macam. Dan ini menurutku lagi, this is my opinion. Orang yang baca tarot, semakin dia memahami dirinya, semakin dia memahami kehidupan, dia akan lebih mampu membaca itu ke dalam masalah orang dan apa yang harus dibenahi. Sedangkan kalau si readernya sendiri juga belum paham tentang hidupnya, masih banyak kepahitan dirinya, ya otomatis apa yang dia bisa ajarkan atau yang bisa dia berikan kepada orang lain, sedangkan ke diri dia sendiri aja dia belum mampu. Right? So menurutku ya itu penting untuk sebelum ibaratnya kita benar-benar bisa ngelihat arti membaca itu. Karena buat aku tarot itu sebetulnya kan melihat jalan hidup orang. Dan banyak orang juga yang menurutku irrational. Mereka tiap bulan datang ke tarot reader, dengerin reading general pula gitu. Berharap hidupnya ada perubahan. How can your life change when you do nothing? Bagaimana kamu kenyang kalau kamu gak makan? It's very simple logic. Tapi lagi-lagi, ya kalau aku mau ngomongnya gimana ya sometimes it's stupid to think that way kan ya. But you know, agree or not, ya banyak orang yang berpikiran seperti itu gitu loh. Tapi kalau diberesin pikirannya mereka nggak mau, because it's a nature of human that they want what they want. Yang aku ajarin ini kan counterintuitif ya, dimana secara insting manusia ingin mendapatkan apa yang dia dapatkan, hidupnya selalu baik-baik aja. I remember when I said to one of my clients, it's rare that people will learn from their success. But most people will learn from their mistakes. So if you make mistakes, that's the place for you to learn why you make that mistake, how you can make that mistake, and how you can fix it.
and how you make it, how you can make it different, how you can change it so you will not repeat the same thing. Tapi ya balik lagi, dan banyak orang bilang buang-buang waktu. Sebenarnya orang yang bilang buang-buang waktu tanpa sadar mereka sedang membuang-buang waktu, because cuman mantengin tarot tanpa tahu apa yang ada dalam hidupnya. Itu kan sebenarnya day by day, month by month, year by year, ya mereka cuma nungguin apa yang mereka mau, yang sebetulnya tidak terjadi apa sesuai yang mereka mau. Apakah bukan itu yang kita sebut dengan buang-buang waktu, right? And then I realized that I'm an Aquarius rising and Purva berada pada nakshatra. Dan Purva berada pada nakshatra itu salah satu nakshatra yang orang bilang very mysterious and very extreme. Dulu aku tuh nggak ngerti kenapa aku kayak gini. And finally, saat aku mempelajari chartku sendiri, aku mencoba memahami, oh, gue tuh kayak gini. Kenapa gue kayak gini? Kenapa sometimes gue punya pemikiran seperti ini? Itu terpampang sangat jelas di my birth chart. Then I start to understand and accepting myself more and more. But kata self-love atau kata accepting oneself itu juga aku kadang udah capek dengernya, karena terlalu banyak miskonsepsi yang menurutku tidak pada tempatnya. When you know that you have that strength, keep that. But if you know that you have weaknesses, bukan berarti lo accept dan lo biarin. You know that you have that weaknesses, accept it and try to make it better. Kayak contoh gini, orang yang kita ngelihat, oh ini orang gak bagus lah, manipulatif lah, cheating lah, dan segala macam. Apakah orang itu tidak punya kebaikan? Punya. Tapi mungkin ketutup sama jeleknya dia. Let's say kebaikannya cuma 20% atau 30%, kejelekannya 70 atau 80%. Ada lagi orang yang kita ngelihat, wah ini orang bagus. Apakah dia gak punya kejelekan? Ya punya. Tapi kejelekan dia bisa dia tutupi dengan kebagusannya dia. Misalnya kejelekannya 20-30%, kebaikannya 80-70%. Meaning apa? Dia memperbaiki dirinya. Yang ibaratnya gini, orang yang tidak disiplin. Oh ya oke, gue orangnya agak sulit untuk disiplin. Bukan berarti oh ya udah gue emang kayak gitu. No. Kamu tidak akan pernah sukses kalau kamu tidak pernah mendisiplinkan diri. Disiplin itu bukan kata yang buruk, tapi memang untuk orang yang memang agak kesulitan untuk melakukan itu, ya mungkin agak lebih berat. Tapi bukan berarti dibiarin kan ya. Salah satunya, ya kalau kamu mau pinter, ya kamu juga harus disiplin. Dalam artian, ya lebih mungkin membuat dirimu lebih mau baca, walaupun kamu nggak bisa baca buku banyak seperti orang yang memang dasarnya suka baca. Well, at least give yourself like one a month. Kalau orang ada yang bisa seminggu 1, ya kamu sebulan 1 atau 2 bulan 1. At least you have that. Jadi ibaratnya mungkin kamu nggak akan seperti yang emang doyan dari dasarnya gitu loh. Ada juga orang yang memang dia punya keluarga, dibimbing, dibesarkan dari keluarga yang keluarganya harmonis. Oh, orang yang dibesarkan dari keluarga harmonis ya dia beruntung. Well, in a way yes. I cannot deny it. In a way yes. Ada orang yang dari keluarga yang tidak beruntung. Dalam artian mungkin orang tuanya cerai, dia datang dari keluarga broken home. But at some point
Bukan berarti orang yang dari keluarga broken home, dia tidak bisa menjadi mandiri. Gitu loh. Karena dia bisa belajar dari apa yang gak baik dalam hubungan orang tuanya. Dan dia tidak akan mengulang. Dan dia tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. So everything is about us to learn. We have, namanya orang hidup, kita pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. That's why we learn from each other. And then, kenapa aku melihat juga astrologi itu lebih dari spiritual meaningnya? Karena dari contoh ya, planet Saturn it's a planet about karma. Apa yang harus aku pelajari di dalam kehidupan, inilah yang disebut dengan karma. Apa yang paling berat dalam kehidupan kita, itulah karmanya kita. And a karmic thing is already, sebenarnya karma itu ya kita sebut dengan takdir gitu loh. Apa yang harus kita pelajari dalam kehidupan ini gitu loh. Dan ada kok momen-momen dimana aku ngerasa kok hidup gue gini amat, kok gue harus ngerasain ini dimana orang lain tidak. When I didn't understand fully what is karma and why I live in this earth and what is my role. Nah, itu banyak aku pelajarin dari astrologi. Dan kenapa salah satunya aku belajar Vedic juga, karena syarat sekali sama spirituality. Saat orang melihat ke dalam dirinya, oh gue tuh kayak gini, oh gue tuh dikasih masa ini karena gue tuh harus begini. Akhirnya apa? Pelan-pelan I gain the self-knowledge. And then aku dulu juga coaching, aku juga ngobrol sama terapis. And then little by little I understand myself more and more and more and more. Until aku bisa lah memaknai, oh ternyata hidup tuh kayak gini. Oh ternyata hidup tidak sebatas cuman ini doang gitu loh. Dan sampai sekarang ya masih jadi perdebatan. Dan kalau orang bilang, melihat tarot itu kan musyrik, astrologi itu kan musyrik gitu. Aku cuman bisa bilang, you are entitled to what you want to think. Lo mau berpikir apa terserah, right? It's your belief, and this is my belief. Gue tidak worshipping the astrology. And I don't worship, and I'm not worshipping the tarot. Karena buat aku, they are just tools. Karena buat aku mempercayai bahwa apapun yang kita bisa lihat, karena memang kita diberikan akses untuk melihatnya. Tapi apa yang tidak bisa kita lihat, ya karena kita tidak diberikan akses untuk melihatnya. Jadi kalau memang Tuhan tidak memberikan akses, siapapun gak akan pernah bisa lihat. Walaupun astrologi mau seakurat apapun, tetap pasti akan ada celah di mana yang manusia tidak bisa memprediksinya. But they are actually a really, really amazing tools for us to learn. Tapi ya, balik lagi. Dengan persepsi seperti apa kamu mau melihat masing-masing itu semua? Kalau aku melihatnya, tools ini membantu aku lebih mengenal diriku. Selain itu juga aku belajar sama orang-orang yang lebih experience tentang hidup. Bagaimana orang-orang yang sudah pernah melewati fase-fase di mana apa yang mungkin belum sedang aku lewati, tapi mereka sudah pernah lewatin. So when I talk to them, it's calming. Aku akan merasa, oh I'm not alone. Oh I understand. Iya gue juga ngerasain ini. So what I have to do? What the right mind to think about apa yang lagi gue alamin. So talking to the people who are more experienced and knowledgeable, it helps me tremendously. It helps me a lot more than when I read the book.
Buku membantu aku melihat tentang konsep, tentang mungkin filosofi dalam melihat kehidupan, melihat human nature. But talking to the people directly, personally, the ones that went through the same process with mine, itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Karena pengalaman itu berbeda. Dibanding kamu cuman baca, kamu nyerap dengan persepsimu sendiri. Balik lagi yang tadi aku bilang. Kamu akan memahami sesuatu. Tergantung mental state kamu. Tergantung awareness kamu. Aku ngebaca satu buku, pemikiranku bisa kemana? Kamu baca buku yang sama, pemikiranmu belum tentu sama dengan pemikiranku setelah kita sama-sama selesai baca buku itu loh. So it's very important to talk to someone or to people who really went through the process. Dan saat kita melewati, kadang kita juga mungkin bisa aja, kita mungkin cari ketemu orang yang salah dulu, kita mungkin ketemu guru yang mungkin gak pas sama kita. Aku pernah kok ngelewatin itu semua gitu loh. Until finally I found the people yang memang benar-benar menurutku ini yang benar. Dan ya jangan patah semangat kalau kamu masih merasa, oh gue nyari tapi belum nemu misalnya. Karena it's not about the way they talk, but it's what they talk. Kita akan bisa ngerasa bobot orang yang memang memahami sama orang yang cuman teori. Orang yang pernah melewati sama orang yang cuman paham konsepnya. Itu akan beda. Bisa mungkin orang banyak yang baca buku yang sama, mereka memahami konsep, tapi mungkin yang memahami betul-betul esensinya belum tentu semuanya. Dan bahkan mungkin persentasenya kecil gitu loh. Apakah aku belajar prediksi lewat astrologi? Yes, I do. Karena itu memang bisa dipakai untuk memprediksi. Dan di situ juga dari memprediksi itu aku melihat bahwa ya berarti saat aku bisa memprediksi atau misalnya astrologer terkenal dia bisa memprediksi, ya karena memang aksesnya diberikan. Ingat gak dulu, kalau kalian yang pernah dengar videoku yang dulu, aku pernah bilang gini. Let's say kamu datang ke tarot reader atau kamu datang ke astrologer. Kamu nanya, kapan gue nikah? Well, kamu akan nikah tahun sekian misalnya, berapa tahun lagi. It happened, let's say. It's accurately happened, let's say. But the point is, okay, lo nikah. Itu yang lo inginkan selama ini. Lu datengin tarot reader, lu datengin astrologer hanya buat itu karena lu takut lu gak nikah. Karena lu takut lu sendirian. Yang lu bawa itu ketakutan sebetulnya. Right? And then lu udah nikah. And then saat lu udah nikah, lu sendiri sebenarnya belum mengenal diri lu sendiri. And then pernikahan lu gak berjalan dengan baik. And then timbul lagi masalah baru. Gimana caranya hubungan gue bisa benar? Itu udah bukan ngomongin tarot, udah bukan ngomongin astrologi. Itu sudah bicara tentang lo mau belajar gak? Gimana caranya lo memperbaiki hubungan lo? Gimana caranya hubungan lo ini bisa jadi hubungan yang sehat? Walaupun secara astrologi, contoh gak usah jauh-jauh deh, Aku punya Saturn and Mars in the 7th house. Both are malefic planets. Saturn and Mars in the 7th house. It's udah kombinasi yang toxic banget gitu untuk ngomongin tentang relationship because it's the 7th house. And then setelah aku mempelajari astrologi, aku jadi memahami, oh ternyata bukan berarti aku mikirnya gak yang, oh kenapa gue selalu ketemu orang yang gak benar karena gue punya Saturn dan Mars di 7th house. Banyak orang yang mikir kayak gitu. Ini aku gak bikin-bikin. Memang banyak orang yang mikir begitu.
But I think differently. I think like, okay, so I have Mars and Saturn in my 7th house. So this is my karma. This is where I have to learn. I have to learn how I understand myself so that I can make a healthy relationship. Karena aku ada Saturn di situ. It's a karma. So apa yang aku lewatin selama ini? I have ups and downs in my relationship. Cancel a wedding dan segala macam. That's the process that I went through. So that I can understand now why it happened. Because I have Saturn and Mars. But after that, I understand. Oh, this is my biggest karma in relationship. So I need to learn how to make my relationship better, healthier. And it starts from me. Because 7th house, Saturn, aspecting my 1st house. So it's about me. It's about how I see myself in relationship. It's about how I understand myself in relationship so that I can understand my partner. So people, ya, orang-orang yang dikirimkan dalam hidupku, mereka adalah alat-alat dari Tuhan untuk mencoba aku, untuk memberikan pelajaran buat aku, so that I can learn from that. Aku sadar bahwa selama ini dan believe it or not, there is a point in my life when I think like this. Wow, baguslah gue nggak nikah terlalu muda. Mungkin kalau gue nikah umur 20-an, mungkin gue akan cerai. Melihat gimana gue dulu gitu. Melihat how masculine I was, how argumentative I was. And I fully embrace that this is my lesson. This is how I have to learn to better myself, to better my relationships, so I can live peacefully. That's how I see astrology. That's how I see bagaimana astrologi itu berperan besar juga untuk membuat aku sadar, oh ternyata gue ada di sini. Oh ternyata salah satu pelajaran besar gue ada di sini. So I can understand. But tapi kan gak cuma selepas itu. Makanya aku bilang, astrology is just a tool. Just a tool. Just a guide. And the rest is up to you. Bagaimana kamu mau melihat itu semua? Tergantung kamu. Apa yang kamu mau lihat dari situ? Apa yang mau kamu ambil dari situ? That's why I say astrology is actually very, very spiritual. Tapi pertanyaannya berapa banyak orang mau melihat aspek itu? Dibanding cuman pengen tahu di mereka sukses apa enggak, kapan mereka kawin, kapan mereka punya anak, mereka inilah itulah, kapan kaya. People are just too busy to think what they cannot get. It's very small percentage of people who really want to understand their life, who want to understand themselves so that they can build a better life. So, I take my lessons and the knowledge I get from time to time from the people. I feel like I'm blessed enough to meet, good people, knowledgeable people in my life. They have a big impact in my life. And I'm really, really thankful that I met, those wonderful souls. Even until now, if I look back, sometimes, bukan sedih bahasanya, tapi kayak, I can be in tears, jujur. Because, serapih itu loh. Tuhan ingin bikin aku belajar serapih itu. Aku dipertemukan siapa yang menjadi trigger, dan aku diberikan obatnya. Aku diberikan penawarnya. Dan Tuhan men-trigger aku untuk belajar sesuatu. Untuk apa?
untuk kebaikan Tuhan. Tuhan nggak ada untungnya untuk kebaikan diriku sendiri. So when I see myself at this point, I can see what which many people still cannot see. And I feel grateful for that. Sometimes itu nggak bisa dilukisin sama kata-kata. It's something beyond gratefulness. It's something that when I can see myself at this point in my life, I can see why things happen. What for? Dan memang ya, I know kenapa dari dulu aku kayak punya desakan untuk mempelajari sesuatu. Aku masih ingat dulu, aku pernah tanya sama salah satu temen, aku mempelajari astrologi atau human design ya, karena saat itu aku bingung memilih yang mana. Saat itu sih dia bilang, human design aja Yun gitu. But setelah aku coba resapi sendiri, aku coba, karena aku model orang gini, aku nanya orang as an opinion, aku terima opini orang, tapi hasil akhir itu harus dari diriku sendiri, karena aku yang akan menyelami itu, karena aku yang akan mempelajari itu. So eventually I decided untuk belajarnya astrologi. Karena buat aku, tanpa merendahkan orang-orang yang belajar human design, of course, karena human design is a very powerful tool juga. Karena aku lebih mau mempelajari tentang bukan hanya kehidupan pribadi, tapi apa esensi dari kehidupan di semesta ini. Dan bukan hanya dari sisi psikologis, tapi juga dari sisi spiritual. Bukan berarti human design gak ada itunya ya, tapi buat aku astrologi itu lebih menyeluruh, karena buat aku lebih senang belajar itu ya masing-masing subjek, karena human design itu kan campuran ya. Jadi finally I chose astrology and aku tidak pernah menyesali itu, karena ya anyway, yang namanya belajar itu kita bisa belajar segala hal anytime gitu loh. So yeah, I mean, like, if you learn about this, divination tools to find yourself, dan bukan cuma dari situ, you have to talk to the people who actually went through what you are going through. It helps a lot, greatly bahkan aku bilang. Karena ya, saat kita belajar sesuatu dengan pemahaman kita sendiri saat itu, yang pemahaman kita mungkin masih rendah, awareness kita masih rendah, ya kita nggak akan pernah dapat esensi yang benarnya. Tapi kalau kita ngobrol sama orang-orang yang memang dia sudah melewati itu semua, dan dia jauh lebih punya pengalaman, mereka pasti punya pandangan yang kita itu yang belum nyampe sana. Kita nggak pernah akan bisa nyampe ke sana, kepikiran ke sana, karena memang awarenessnya belum di sana. Tapi mereka itu ibaratnya ngebantu kita ngebukain, gitu loh, ngebukain. Sama kayak kamu ke dokter, kamu medical check up, nemuin sesuatu yang selama ini mungkin kalau dokter umum nggak bisa ngelihatnya, tapi mungkin dokter spesialis bisa, gitu loh. Jadi kita ini manusia ini makhluk sosial, dimana kita ilmu itu turun temurun. Dan sama dengan kita belajar agama, kita mungkin baca kitab yang sama, tapi belum tentu pemahaman kita pada saat kita baca kitab itu akan berbeda sama orang yang memang ahli kitab, gitu loh. Untuk memaknai, untuk bisa menafsirkan sesuatu, mungkin pemahaman kita belum cukup untuk memahami itu dengan benar, gitu loh. So, makanya kenapa aku bilang selalu, aku pribadi itu, aku punya guru-guru, gitu loh. So, because aku tidak mau lost,
Aku tidak mau, karena mempelajari ilmu-ilmu yang hidden knowledge ini, itu akan sangat mudah membuat kita malah tersesat. Itu sangat mudah loh. Karena ilmu-ilmu seperti ini benar-benar tergantung cara pikir, karena ini bukan ilmu pasti. Karena ini bukan matematika yang kamu tanya anak SD sampai orang tua yang mungkin udah umur 60 tahun jawabannya akan sama. Karena ini bukan ilmu pasti yang 1 + 1 2, anak SMP bilang 2, anak SD bilang 2, tukang becak bilang 2, lawyer bilang 2. Enggak. It's different. So you need a guide to really guiding you. Karena gampang sekali kita tersesat dalam situasi, ya nggak usah jauh-jauh, banyak banget orang-orang yang aku tidak perlu sebutin, tapi ya kamu tahu banyak orang-orang yang salah kaprah, salah paham. Orang yang pemahamannya sudah benar, itu akan terlihat. Mereka orang-orang yang lebih mindful. Mereka orang-orang yang kehidupannya, energinya pun grounded. Karena ukuran keberhasilan dalam pengetahuan seperti ini adalah a peaceful life. That's it. Ukurannya itu. Okay? So, guys, thank you so much for listening to my podcast. And probably aku akan bikin podcast lain yang, karena misiku adalah membuat orang tersadar akan kehidupannya, tersadar bahwa ada hal-hal yang kita tidak bisa pelajari itu sendirian. Okay? So, thank you so much and I'll see you in the next podcast. Bye for now.